pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam kebajikan dan namo buddhaya buat kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Deputi 2 Badan POM dan juga Bu Direktur atas undangannya untuk saya bisa sharing untuk memberikan materi mengenai pharmacovigilance khususnya untuk obat tradisional, kuasi, dan juga suplemen kesehatan, dan mengapa ini penting dan bagaimana memahami pharmacovigilance terutama untuk produk seperti ini, dan juga bagaimana pelaporan efek samping ya yang kita sebut sebagai KTD, kejadian tidak diinginkan, atau AE, dan juga adverse drug reaction. Jadi ini kayak memberi kuliah lagi kefarmasian ya, karena bidang ilmu ini sekarang berkembang sangat banyak, dan juga kita harus memahami terlebih dahulu apa itu KTD, bedanya dengan adverse drug reaction itu seperti apa, dan di mana sebetulnya letak pharmacovigilance ini di dalam safety proses kaitannya dengan obat tradisional, herbal, kuasi, dan juga suplemen kesehatan. Ya, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, beberapa materi sudah saya pernah berikan sebelumnya ya, karena Badan POM banyak sekali melakukan proses untuk peningkatan kapasitas baik bagi industri, bagi balai POM, dan juga bagi pelayanan kesehatan ya di profesi kesehatan di seluruh Indonesia. Jadi ada beberapa slide ini saya ambil juga dari beberapa materi saya sebelumnya. Jadi jika Anda sudah pernah melihat, mungkin ini bersifat refreshing. Kemudian saya juga akan menghubungkan ya pharmacovigilance ini dengan pharmacovigilance secara umum yang ada di obat, vaksin ya, dan juga di alat kesehatan, karena ini merupakan satu kesatuan proses sebetulnya, regulasi internasionalnya sama ya. Jadi kita juga tidak bisa mengatakan karena ini obat tradisional, herbal, kuasi, maka prosesnya akan beda. Sebetulnya secara keseluruhan mungkin substansinya beda, tetapi prosesnya secara internasional standar yang disebut sebagai good pharmacovigilance practice itu sama ya, apakah itu obat modern, vaksin, maupun juga obat tradisional, kuasi eksperimen, obat kuasi, maupun juga suplemen kesehatan. Nah, kita memang terkejut waktu kemudian mengetahui ya bahwa di Indonesia ini ternyata resiko dari sebuah obat itu sangat tinggi, terutama resiko untuk kesehatan bagi pasien. Sebetulnya hal itu sudah tidak perlu kita pungkiri ya. Jadi karena laporan-laporan mulai dari sejak adanya obat modern di dunia ini, sebetulnya banyak sekali kejadian yang sudah dilaporkan menjadi tragedi di dunia akibat sebuah penggunaan obat. Magnitud besarnya resiko pelayanan kesehatan dan patient safety itu adalah 4 dari 10 pasien itu akan mengalami HAM di pelayanan kesehatan primer maupun kesehatan rawat jalan ya, ambulatory care di sini. Coba bisa bayangkan ya, jadi pasien mungkin kalau kita lihat primary health centers maupun ambulatory care, dia mempunyai mungkin penyakit yang ringan di sini ya. Jadi tidak hospitalisasi, tidak rawat inap. Tetapi kejadian HAM ternyata menjadi catatan besar juga di pelayanan seperti ini. Kemudian kalau kita lihat dari seluruh negara low middle income countries, maka terjadi 134 juta setiap tahunnya kejadian yang tidak diinginkan di rumah sakit. Memang saya tidak menyebutkan di sini berapa besar sebetulnya kaitannya dengan obat,
Tetapi kalau kita lihat 70% sebetulnya dari data, obat itu berkontribusi sangat besar terhadap kejadian yang tidak diinginkan ini. Dan 134 juta KTD ini di rumah sakit di low middle income countries itu mengakibatkan 2,6 juta kematian setiap tahun. Jadi pelayanan kesehatan bukan sebuah tempat yang membuat orang sehat. Di sini membuat bahkan HAM, KTD, dan bahkan mengakibatkan banyak kematian. Kemudian kalau kita lihat medication, kalau di kita sekarang sedang gencar-gencarnya untuk kemudian menurunkan budget dan biaya pelayanan kesehatan, maka jika kita memberikan obat yang tidak aman, kemudian ini akan membebani pembiayaan pelayanan kesehatan itu tercatat mencapai hampir 42 miliar US dollar, ya, atau setara mungkin hampir mencapai 100 triliun per tahun akibat dari obat ini. Jadi dan kita juga tahu ya bahwa apa yang saya sebutkan tadi sebetulnya terjadi ya di negara kita. Ya, kita terkaget dengan kejadian DEG tadi sudah disebutkan oleh Bu Direktur, ya, bahwa ini merupakan pasien-pasien yang kembali lagi di pelayanan kesehatan primer atau pada pelayanan kesehatan outpatient, ya. Bayangkan hal tersebut bisa terjadi, ya, dan kalaupun misalnya di rumah sakit misalnya pemberian obatnya dan pasien dilakukan dirawat inap, maka sebetulnya kita mungkin bisa mengamati dengan baik. Nah, memang yang rawat jalan ini menjadi sesuatu yang loss sedikit. Jadi pengamatan dari pihak ke medis sendiri, kemudian setelah meresepkan obat, kemudian setelah itu pasiennya tidak datang lagi gitu ya. Ini tidak kemudian bisa melacak dengan mudah sebetulnya apa yang terjadi pada pasien. Saya mengaca pada sisi pelayanan kesehatan, ya, dari sisi saya sebagai dokter misalnya di dalam memberikan resep kepada pasien, saya nggak mampu melakukan follow up gitu ya. Karena pasien rawat jalan diberi obat selesai gitu dia tidak datang kembali, kemudian asumsinya pasiennya sembuh, padahal tidak datang kembali, asumsinya banyak sekali, bisa saja tidak sembuh atau bisa saja bahkan menjadi lebih parah atau kemudian masuk rumah sakit. Ya, dan kejadian ini sebetulnya mengapa kita perlu mempunyai link terhadap internasional, terutama untuk badan-badan internasional seperti WHO. Ya, saya kira Badan POM juga punya link cukup besar ya kepada WHO. Karena apa? Karena kejadian seperti ini itu sebetulnya tercatat di beberapa negara juga sebelumnya. Bahkan sebelum kejadian di Indonesia, hal ini ternyata terjadi di Gambia, pasti sama yang terjadi di Indonesia, dan bahkan pada bulan Agustus atau September ya tahun 2022 WHO mengeluarkan statement hati-hati dengan sirup yang kemudian bahan bakunya berasal dari India, karena di Gambia mengakibatkan banyak kematian akibat dari acute renal failure pada anak. Namun sayangnya proses informasi WHO ini itu cukup lambat karena ternyata di Indonesia hal itu sudah terjadi. Jadi ketika dapat warning ini, kemudian kita baru mengetahui bahwa ternyata kejadian di Gambia itu sama persis seperti di Indonesia. Jadi yang penting artinya kalau kita melihat ini bahwa sistem pharmacovigilance ya di kita itu masih perlu kita perbaiki. Ya, saya tidak hanya mengatakan ini untuk herbal, tetapi juga ini terhadap keseluruhan. Dan kita perlu tahu bahwa pharmacovigilance ini bukan hanya tanggung jawab satu institusi, karena ini merupakan tanggung jawab bersama, tanggung jawab kita untuk melindungi publik. Ini merupakan tanggung jawab Badan POM, tanggung jawab industri, tanggung jawab pelayanan Kementerian Kesehatan, tanggung jawab rumah sakit, tanggung jawab semua dinas kesehatan, dan juga tanggung jawab masyarakat untuk kemudian berkontribusi di dalam melaporkan hal-hal yang terjadi. Ketika
mereka mendapatkan obat. Jadi ini yang menjadi kompleks di dalam pharmacovigilance. Karena kita tidak bisa melakukan proses atau membuat sebuah proses pharmacovigilance dengan baik jika kemudian kita tidak bekerja sama. Jadi ini perlu kita sadari sehingga komunikasi, kemudian proses training, ya, workshop untuk memberikan awareness kepada seluruh stakeholders itu penting untuk dilakukan. Kemudian kalau kita lihat lagi ya, ini tahun 2022 ya, dibandingkan ternyata kejadian akut kidney injury di Indonesia itu jauh lebih banyak angka kematiannya dibandingkan di Gambia. Sebetulnya hal ini sudah bisa disebut sebagai endemik ya, karena kejadiannya ternyata terus-menerus ya, beberapa bulan gitu. Bahkan kemudian setelah ada proses penyelidikan, investigasi, ternyata kejadiannya sudah cukup banyak. Jadi ini merupakan sebuah endemik. Bisa bayangkan kemudian kalau kita selalu berpikir endemik itu akibat dari sebuah uh, kejadian akibat dari bakteri, virus, parasit gitu ya. Kita selalu berpikir endemik. Tetapi ternyata obat ini merupakan salah satu penyebab dari endemiknya sebuah penyakit. Ini yang masih belum kita sadari ya, bahwa obat ini menjadi sebuah case, endemic case. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ya, kemudian kembali lagi, pernah saya info juga ke teman-teman di pelayanan kesehatan atau juga di regulatori. Kita jangan hanya terfokus pada EGD-EG, pada acute kidney injury, ya, pada anak. Karena apa? Karena obat-obat yang beredar sekarang di Indonesia, ya, yang kita pakai, ini banyak sekali dia drug-induced nephropathy. Ya, jadi tidak hanya kemudian melihat karena itu menjadi sesuatu isu di media, kemudian menjadi isu kemudian di industri dan di Badan POM, tetapi kita perlu juga menyadari bahwa drug-induced kidney disease itu lebih banyak lagi. Yang kita lihat kemarin hanya puncak dari sebuah gunung es. Ya, yang ini yang kita perhatikan gitu. Coba kita lihat di sini. Furosemide injection, midazolam, penggunaan albumin, fentanyl, diazepam, ibuprofen, vancomycin, ya, meropenem, human immunoglobulin, ya. Ini semua produk ini tersedia semua di rumah sakit di Indonesia dan dipakai, bahkan ada banyak ya seperti ibuprofen, midazolam, diazepam, ya mungkin itu ada di pelayanan kesehatan primer. Eh, ini apakah pernah kita kemudian melakukan proses menyadari bahwa obat ini diketahui loh sudah di bidang ilmu farmakologi dan pharmacovigilance merupakan salah satu drug-induced kidney disease. Ya, Anda bisa tanya ya dengan asosiasi dari akut kidney ya, dari apa namanya, KENI ya, Persatuan Dokter Nefrologi Indonesia ya. Itu mengatakan angka kejadian akut kidney injury di Indonesia itu makin lama makin meningkat. Kadang ini ada bagiankah dari obat, dari makanan gitu ya. Kemudian pernah ada seorang mahasiswa kefarmasian melakukan studi terhadap akut kidney injury pada dewasa muda ya, karena sekarang akut kidney injury itu mulai turun. Dulu usianya selalu di atas 50. Kemudian di era tahun 2000 itu kemudian turun pada usia 40-an. Sekarang antara 30 dan 40 itu pasien-pasien yang mengalami hemodialisis itu mulai banyak. Ini kan menjadi hal pertanyaan, kenapa kemudian endemic cases ini itu kemudian menurun angka kejadian usianya menjadi lebih muda. Ya, ada seorang mahasiswa Fakultas Farmasi melakukan studi, kemudian melakukan recall
terhadap pasien-pasien tersebut, apa sih yang menjadi kebiasaannya, minum obat apa, kemudian makan makanan apa, ya, kemudian apakah herbal, suplemen, dan sebagainya. Dan surprisingly 40% dari kasus tersebut kemudian mengatakan menggunakan minuman energi yang sering di apa namanya di dikonsumsi, ya, bahkan menjadi sebuah kebiasaan. Hal ini kemudian masih menjadi sebuah hypothetical aspek. Apakah benar ada hubungan? Ya, karena ini kan hanya bersifat recall gitu, tapi kita belum bisa melihat causality. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan. Kemudian juga liver disease. Indonesia itu salah satu termasuk negara dengan angka kejadian sirosis hepatis tertinggi di dunia. Kemudian kalau kita lihat sirosis hepatis itu paling banyak adalah pada etnik Jawa. Ini apakah kaitannya dengan ethnicity yang mungkin menjadi lebih susceptible untuk terkena penyakit itu, atau ada kaitannya dengan kebiasaan minum jamu, kebiasaan minum obat-obat tradisional medicine yang paling banyak itu terjadi pada etnik Jawa. Jadi ini masih menjadi hipotesis ya. Kami sendiri selalu mencoba berhipotesis karena ini merupakan salah satu hal yang mungkin akan dikaji di kemudian hari. Kemudian history of drug safety ini saya ingin menunjukkan bahwa uh, ini untuk obat-obatan modern yang dia tidak ada studinya keamanannya pada ibu hamil atau pada janin, ya misalnya. Yang di tengah thalidomid mengakibatkan 10.000 bayi di 46 negara dengan lahir pokomelia. Ya, ini merupakan tragedi yang besar, ya, karena kita tahu bahwa obat bisa saja ternyata tidak aman, ya. Nanti saya jelaskan apa hubungannya dengan obat-obatan, obat tradisional. Karena obat tradisional banyak sekali sebetulnya yang tidak ada data keamanannya pada ibu hamil. Tapi kalau kita tahu penggunaannya banyak sekali pada ibu hamil. Kemudian kita juga tahu ya sebuah hormon diethylstilbestrol yang mengakibatkan kanker vagina. Ya, kanker vagina bukan terjadi pada ibu yang mendapatkan produk ini, tetapi justru ketika ibu itu hamil, kemudian diberikan produk ini, karena untuk mempertahankan kehamilannya yang hampir mengalami aborsi, ternyata kalau anaknya perempuan lahir, anaknya yang perempuan ini akan mengalami kanker vagina pada usia 9-10 tahun. Nah, menarik di sini bahwa kejadian sebuah HAM itu bisa terjadi kemudian hari. Ini yang mungkin agak sulit di bidang pharmacovigilance ya. Tetapi kalau kita lihat diethylstilbestrol ini merupakan salah satu contoh ya yang kemudian menjadi injury atau HAM yang kita ketahui sekarang itu terjadi setelah hampir 10 tahun penggunaan obat itu sudah tidak lagi pakai, tetapi kemudian efeknya baru bisa dilihat. Ini sama seperti acute kidney injury, ya, yang tadi liver toxicity, itu kejadiannya tidak immediately pada saat itu. Nah ini studinya perlu dilakukan gitu. Jadi tapi kita tidak bisa hanya mengandalkan sebuah ya, studi seperti pelaporan gitu ya, tetapi ini merupakan studi epidemiologi yang harus dilakukan. Tadi saya dengar mengenai satu data itu penting sekali karena dengan satu data itu kita bisa menggali hal-hal seperti ini. Nah, jadi memang yang harus kita sadari bahwa tidak semua ya ternyata obat itu bisa jauh lebih buruk daripada penyakit yang diobati. Inilah mengapa pharmacovigilance itu penting. Kemudian kita lihat, saya ingin memberikan sedikit diskusi ya mengenai hubungannya antara obat dengan bayi. Ya, dulu ya pada era-era sebelum tahun 60-an, sebelum thalidomid itu menjadi tragedi, dulu kita taunya bahwa plasenta itu
ya, jika kita berikan obat pada bayi, pada ibu hamil, maka plasenta itu akan menghentikan apa namanya substansi obat itu tidak masuk ke bayi. Itu di era sebelum tahun 60-an, benar. Itu sebuah ilmu dulu gitu ya. Tetapi kemudian ternyata setelah kita ada tragedi thalidomid, kemudian diteliti, ternyata plasenta itu tidak menghentikan. Justru plasenta itulah merupakan sebuah media mentransport ya dari substansi dari ibu itu masuk ke janin. Jadi dia memang merupakan barier, tetapi banyak sekali obat-obatan yang kemudian bisa melalui sistem bariernya plasenta ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ya bagaimana pembentukan organ itu dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu, ya selama proses kehamilan, maka hati-hati ya bahwa ketika pemberian obat pada minggu-minggu apa 12 minggu pertama ini merupakan pembentukan semua organ. Ya, makanya tadi kenapa thalidomid itu terjadi karena dia diberikan pada trimester pertama. Karena trimester pertama itu angka mual muntahnya jauh lebih tinggi. Diberikanlah di sana yang itu kemudian mengakibatkan gangguan pembentukan organ. Tadi kaki, tangan, dia jantung, liver dan sebagainya tidak terbentuk. Dan ini kemudian menjadi sangat penting kehati-hatian. Tetapi tidak berarti bahwa safety itu hanya pada produk kalau diberikan pada trimester pertama, trimester 2 juga, trimester 3 juga. Karena apa? Di sini terjadi proses pematangan organ, proses terjadinya pembentukan sistem saraf yang lebih menyeluruh perifer, dan ini bisa mengalami gangguan akibat dari penggunaan obat jika obat itu mampu kemudian melalui plasenta dan ternyata membuat kerusakan pada sistem pada janin. Nah, Bapak Ibu, apakah hanya obat modern yang kemudian mempunyai efek terhadap kehamilan? Tidak ya, ini salah satu tahun 2018 saya ambil dari Phytotherapy Research ya. Di sini Anda bisa lihat ya beberapa obat tradisional yang dipakai di sini ada nama latinnya, ada nama umum yang sering dipakai ya. Bagaimana efeknya pada uterus dan bagaimana penggunaan tradisionalnya seperti apa ya. Ini di sini Anda bisa lihat banyak obat-obatan yang dipakai secara tradisional untuk saluran apa namanya keluhan saluran cerna. Kemudian banyak obat yang dipakai atau obat tradisional yang dipakai untuk jenis-jenis obat kardiovaskuler, diabetes, hipertensi. Itu ternyata mempunyai efek emanagogue. Jadi dia mempunyai efek terhadap kontraksi terhadap uterus. Kemudian mempunyai efek terhadap estrogen, ya mengakibatkan prematuritas, birth defect, ya mengakibatkan efek aborsi dan sebagainya. Ya, jadi proses ini ternyata banyak ya, dan kalau Anda lihat di sini banyak yang produk ini tersedia dalam bentuk OT ya, obat tradisional di Indonesia. Nah, ini bagaimana sebetulnya penggunaannya bagi di ibu hamil? Ini spesifik yang mungkin perlu kita gali ke depan. Nah, untuk obat pharmacovigilance di bidang herbal, ini sering kita kenal namanya herbal vigilance. Ini keamanannya sangat fundamental. Kenapa? Karena tadi kita tidak mengetahui secara jelas kadang, ya, apa sih efektivitasnya. Karena studinya banyak yang tidak melalui proses uji klinik karena dia mungkin bukan sebuah apa namanya obat herbal terstandar ya, tetapi dia banyak dipakai misalnya, tetapi artinya ini prinsip yang terpenting adalah aman. Karena kita nggak tahu kadang sebuah obat itu mempunyai efek atau tidak punya efek atau bahkan mempunyai efek placebo dan sebagainya. Tetapi artinya kita tidak bisa melarang ya, apalagi penggunaan obat yang kemudian obat ini
dipercaya oleh masyarakat. Tetapi artinya di sini keamanan itu menjadi hal yang fundamental, yang menjadi yang critical komponen, terutama di dalam proses quality control-nya. Dan juga banyak konsumen yaitu mempunyai konsepsi bahwa kalau dia natural maka artinya lebih aman. Padahal kita lihat produk-produk yang ada sekarang obat modern itu pun banyak berasal dari yang uh, natural semua. Cuma kemudian dibuat dalam bentuk sintetis, asalnya sebetulnya natural. Ya, jadi banyak yang percaya bahwa uh, kalau dia natural origin itu kemudian harmless, tidak begitu harm dan tidak punya resiko. Tapi perlu kita sadari ya banyak obat, banyak plant, banyak tanaman obat itu dia punya substans toksik. Dan herbal medicine ini punya akan kita uh, expect ya bahwa dia akan punya side effect, dan walaupun dia merupakan asalnya dari sebuah natural product. Nah, sebelum kita lanjut pada keterangan saya berikutnya, mungkin saya ingin kita semua mempunyai satu pemahaman dulu apa yang disebut sebagai KTD itu. Ya, adverse event itu adalah sebuah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi setelah produk pharmaceutical itu diberikan. Ya, dan itu tidak perlu ada hubungan bahwa kejadian tersebut, event tersebut, kejadian medis yang tidak diinginkan tersebut ada hubungan, tidak perlu. Ya, tidak perlu ada hubungan. Makanya disebut KTD, kejadian yang tidak diinginkan. Dan setelah mendapatkan pharmaceutical product, ya apapun itu artinya, bisa herbal, bisa kuasi, ya, bisa tradisional, bisa suplemen, ya, karena dia merupakan produk pharmaceutical. Kemudian kejadian itu tidak perlu ada hubungan, dan kejadian itu merupakan kejadian medis. Ya, nah kejadian medis itu apa? Bisa buah gejala, jadi dia mengalami demam, diare, mual, muntah, atau berupa tanda, sign, misalnya perubahan heart rate, ya perubahan detak jantung, perubahan suhu, kemudian tanda kita lihat adanya skin rash misalnya, ya atau kita lihat kemudian ada erupsi pada kulit atau pada organ dan sebagainya, atau dia sebuah lab value yang abnormal, yang tadinya normal kemudian menjadi abnormal. Tentunya abnormalitas ini kita bisa dari range normalnya berapa. Sekarang pasien ini atau mempunyai kadarnya lebih rendah dari normal atau lebih tinggi dari normal, ya. Atau setelah dia mungkin mengalami gejala, mengejali simptom, lab value-nya dilihat dan sebagainya, ternyata pasien kemudian menjadi sebuah diagnosis. Maka diagnosis itu juga berupa KTD. Ya tadi seperti contoh ketika dia diberikan obat sirup gitu, kemudian pasiennya mengalami tidak kencing gitu ya. Dulu awalnya kalau kita gali pasien-pasien anak yang mengalami akut kidney injury itu, dia mengatakan pertama pasiennya lemah, kemudian mengalami nausea, setelah itu ternyata tidak kencing, kemudian lab value-nya menjadi serum kreatinnya ternyata sangat tinggi, kemudian akhirnya menjadi akut kidney injury. Jadi itu kemudian menjadi sebuah KTD. Nah, KTD ini tidak harus punya hubungan, makanya disebut sebagai KTD. Nah, kemudian setelah itu, yang terpenting di dalam KTD ini adalah dia adalah ada hubungan. Kondisi itu terdeteksi setelah obat atau setelah produk itu diberikan. Jadi kalau kemudian dia sebelumnya tidak ada KTD tadi, kemudian diberikan produk, medicine, herbal, suplemen, dan sebagainya. Setelah itu kemudian terdeteksi hal itu, maka ini menjadi KTD tadi. Ya. Nah, dari KTD-KTD tadi kemudian akan dilakukan causality assessment. Causality assessment itu artinya akan dilakukan sebuah analisis apakah ada hubungan atau tidak. Kemudian jika dia hubungannya mungkin, nah di sini ya, causal relationship-nya antara produk dengan KTD itu paling tidak mungkin, dia tidak harus benar-benar pasti gitu, enggak, tapi masih mungkin,
ada hubungan, maka masuk secara regulatori internasional standar, maka dia sudah masuk ke dalam sebuah adverse drug reaction. Jadi ini kalau Anda lihat, nggak mungkin nggak ada adverse drug reaction, nggak mungkin nggak ada KTD itu. Jadi kalau tidak ada pelaporan KTD, tidak ada pelaporan ADR ketika pemberian sebuah produk, maka artinya sistem kita yang nggak mampu mendeteksi itu. Ini mesti ada, mesti banyak gitu. Ya, kejadian ini. Makanya mungkin yang perlu kita ketahui, mungkin tidak memahami gitu, bahwa apa itu KTD, apa itu adverse drug reaction. Ini merupakan regulatory definition ya, yang semua dari kita harus paham. Kapan kita nyebut KTD, kapan kita nyebut sebagai ADR. KTD tadi bahasa Inggrisnya adverse event. Sedangkan adverse drug reaction mungkin bahasa Indonesianya adalah uh, apa namanya efek samping obat. Jadi sudah ada drugnya di situ, obatnya, yang disebut sebagai ESO. Nah, kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai KTD yang serius. Nah, KTD itu kapan kita serius? Sama, dia semuanya berupa KTD, tapi jadi serius jika KTD itu mengakibatkan kematian. KTD itu sebuah kejadian yang mengancam jiwa. KTD itu mengakibatkan pasien dirawat inap atau diperpanjang rawat inapnya, atau KTD itu mengakibatkan adanya disability atau dia sebuah congenital anomali atau berdefek. Maka ini menjadi serius kejadiannya. Maka kalau Anda bisa lihat, acute kidney injury itu result in death, oke, sudah masuk dalam kriteria serius. Life threatening jelas, dia mengakibatkan hospitalisasi jelas, mengakibatkan disability yes jelas, ya. Maka salah satu dari sini dipenuhi ya sudah disebut sebagai serius. Kemudian dari situ kalau kemudian kita mengatakan ini adanya minimum mungkin masih ada hubungan karena ada EG dan DEG dan kaitan dengan mekanisme aksi dan sebagainya dari EG DEG tersebut, maka ini masuk menjadi serius adverse drug reaction. Gitu. Jadi merupakan efek samping obat yang serius di sini. Dan serius ini merupakan sesuatu yang ranah regulatorinya sangat tinggi di sini. Nah, dan beda antara serius dengan severe, dengan berat. Ya, serius itu regulatory definition tadi. Tapi severity itu intensitas. Ringan, sedang, berat kejadiannya. Ya, jadi orang bisa saja nyerinya sangat berat, tetapi dia tidak serius karena tidak mengancam jiwa, tidak mengakibatkan kematian, tidak pasien tidak hospitalisasi, tetapi dia serius. Tapi dia severe berat, tapi tidak serius. Tapi myokard infak myokard itu bisa sangat ringan. Tetapi pasien dengan infak myokard seringan apapun, dokter akan hospitalisasi pasien ini karena dia akan mengalami gangguan irama jantung dan sebagainya yang dia ke depannya bisa kemudian menjadi meninggal pasiennya. Tapi saat ini masih ringan. Walaupun dia ringan, dia dihospitalisasi sehingga bisa saja severity-nya ringan tetapi dia serius. Jadi ini merupakan sesuatu yang beda ya. Nah, kalau kita sudah sama persepsinya sekarang, maka kita akan mudah ke depan untuk kemudian memahami apa itu KTD, apa itu ADR yang bisa terjadi pada produk-produk OTSK. Nah, kemudian severity ini kita bisa grading nanti ya, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 gitu, sangat tergantung ya dengan kejadiannya. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita lihat sebuah report ya, tadi saya buatkan reportnya ini adalah adverse drug reaction. Jadi ini kembali lagi suspected artinya possible hubungannya tadi, dan kemudian mengapa menjadi adverse drug reaction, dan ini hubungannya dengan reaksi yang terjadi pada kulit saja. Ya, mengapa? Karena ini saya selalu bekerja sama dengan teman-teman dermatologi Indonesia, ya, karena mereka merawat pasien-pasien dengan suspected cutaneous adverse drug reaction ini. Dan ketika kemudian saya tanya ke mereka berapa banyak yang disebabkan karena obat, hampir semua. Apakah itu obat modern, apakah itu obat tradisional, apakah itu sebuah herbal dan suplemen, dan ada juga yang mengatakan campuran dari obat tersebut karena pasien menggunakan tradisional dan juga obat modern. Nah, kalau kita lihat dari WHO VG Base ya, jadi ada sebuah database dari WHO untuk
di daerah Asia, negara Asia, dari 3.000 laporan efek samping yang masuk, KTD yang masuk, itu terdapat 5.000 adverse drug reaction yang terkait dengan skin dan subcutaneous tissue disorder. Jadi hubungannya dengan kulit dan jaringan subcutaneous. 6,8% itu serius. Jadi tadi kita sudah paham. Jadi 6,8% itu bisa meninggal, hospitalisasi, disability, ya, dan sebagainya. Itu hampir 6,8%. Kemudian kita lihat apa eventnya. Pruritus hampir 30%, rash 20%, urtikaria, hiperhidrosis itu yang sering dilaporkan. Sekarang obat tradisional medicine apa yang paling sering? Anda bisa lihat di situ. Jadi ini semua hubungannya dengan tradisional medicine. Jadi artinya penting untuk kemudian bekerja sama dengan rumah sakit dalam hal ini, bahwa pelaporan yang serius seperti ini harus kita bisa dapatkan dengan cepat gitu. Ya, jadi artinya pelayanan kesehatan ini penting untuk kemudian, walaupun ini tradisional medicine yang mungkin dipakainya tidak diresepkan atau kemudian tidak dipakai di eh, tidak di rumah sakit, tetapi pasien itu ketika mengalami KTD, mengalami ADR, dia dirawat di rumah sakit. Ini ya kemudian artinya harus kemudian kita bisa menggali atau mempunyai hubungan dengan fasilitas kesehatan dalam hal ini. Kemudian ini beberapa laporan kasus yang saya ambil, ya, ini di Korea, Stephen Johnson Syndrome, ya. Jadi Bapak Ibu, saya sekarang sedang membuat database mengenai SCAR, yaitu serius erupsi, ya, drug erupsi, yang saya sebut drug eruption, ya, SCAR, severe cutaneous adverse drug reaction, bersama teman-teman dermatologi. Di situ kita akan masukkan semua jenis seperti Stephen Johnson Syndrome dan sebagainya. Di situ obat apa yang dia pakai, ya, termasuk obat tradisional, itu akan tercantum di dalam database kami ini. Ini merupakan salah satu cara kita untuk melihat safety dari sebuah obat. Dan kemudian di majalah kedokteran gigi ini juga hati-hati, kita sering tidak melihat ternyata kedokteran gigi ini banyak sekali menggunakan obat-obatan yang obatnya itu juga ternyata mengakibatkan Stephen Johnson Syndrome, dan ternyata pasien menggunakan obat herbal di situ. Ini pernah dilaporkan di Dental Journal Indonesia, ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat lagi WHO Uppsala Monitoring Center sebagai tadi pusat pelaporan pharmacovigilance-nya WHO, itu yang adverse drug reaction ini artinya sudah dianggap minimum mungkin ada hubungan dengan herbal medicine. Itu adalah nausea paling banyak, rash, pruritus, ya, tadi makanya mengapa cutaneous reaction ini kemudian menjadi penting, ya, pruritus, ya, dizziness, headache, ini yang hubungannya dengan sistem saraf pusat, ya. Kemudian ada hubungannya dengan gastrointestinal, abdominal pain, vomiting, ya, rash erythematous kembali lagi masuk, diare, ya, hubungannya dengan gastrointestinal, ada yang hubungannya dengan sistem kardiovaskuler dan respiratori, dispeni, urtikaria, kembali lagi ke kulit, ya. Kalau Anda bisa lihat, begitu banyak organ yang penting dalam proses reaksi terhadap obat herbal yang dilaporkan ini adalah: satu, skin; yang kedua adalah gastrointestinal; yang ketiga adalah sistem saraf pusat, ya, dan juga yang keempat adalah sistem kardiovaskuler. Jadi memang dalam hal ini ginjal itu tidak mudah untuk dideteksi melalui proses gejala seperti ini. Ya, umumnya dia nausea mungkin akibat tingginya serum kreatinin, sehingga nausea ini bisa masuk ke GI tract dan bisa juga masuk ke dalam fungsi ginjal nantinya. Ya, kemudian herbal adverse event dilaporkan di UMC, tadi Uppsala Monitoring Center, menjadi ranking ke-6, ya. Di sini ada
dari 125 negara yang melaporkan, ya sebetulnya herbal advice ini dilaporkan itu paling banyak adalah nomor 6. Jadi ini sudah banyak mulai dilaporkan. Kalau Anda lihat di sini negara-negara paling banyak yang melaporkan adalah negara-negara pengguna herbal terbanyak seperti Korea, Cina, Jerman, dan US. Ya, Prancis salah satu juga. Nah, namun Indonesia yang sebetulnya penggunanya banyak sekali tapi tidak masuk ke menjadi negara yang paling banyak melaporkan. Dan makin ke sini makin banyak pelaporan herbal adverse event yang dilaporkan ke UMC. Kemudian untuk suplemen, saya kira ini juga hati-hati herbal suplemen, dietary suplemen ini mulai banyak dipakai, ya bentuknya dianggap untuk kesehatan, tapi banyak juga yang kemudian mengalami hal yang tidak diinginkan. Ini pelaporan tahun 2007 ya, hubungan antara konsumsi Herbalife nutritional supplement dengan hepatotoxicity akut, kemudian dilaporkan lagi di Spanyol, di Iceland ya, di Iceland ini juga hubungan hepatotoksisitas dengan Herbalife, kemudian dilaporkan kembali di Spanyol ya, adanya laporan terus-menerus kasus-kasus liver injury yang dihubungkan dengan Herbalife, kemudian akut liver injury juga dianggap akhirnya di dalam World Journal Hepatology itu ada hubungan antara liver injury dengan Herbalife produk. Ya, dari hasil study review juga menunjukkan, studi-studi banyak menunjukkan adanya kaitan antara herbal dengan dan dietary suplemen dengan hepatosisitas, dan juga karena banyak penggunanya pada healthy women, maka dilihat juga ternyata severe hepatotoxicity, kembali lagi ini severe ya, intensitas kaitannya ini banyak dihubungkan dengan penggunaan Herbalife. Masih banyak lagi, silakan Anda bisa lihat ya. Inilah mengapa penting kita untuk mencari evidence yang ada di luar sana, karena eh, apa namanya, eh, OTSK ini kan banyak produk yang hasil penelitiannya sangat jarang, sehingga kita harusnya bisa menggali temuan-temuan dari negara lain, apakah kemudian hal itu sama terjadinya dengan yang ada di kita. Kalau kita mengaca pada laporan dari hepatologi ya, Association Hepatology International, ya, mereka menyebutkan ada 10 therapeutic class penyebab drug-induced liver injury terbanyak. Yang pertama antimikroba, yang kedua herbal dan dietary supplement. Balik lagi yang seperti yang saya hubungkan tadi di depan, Indonesia ini salah satu negara dengan sirosis hepatis tertinggi di dunia. Ya, dengan konsumsi sebetulnya angka konsumsi herbal dan tradisional medicine terbanyak di dunia juga ya, dari segi pengguna dan segi macamnya. Nah ini dari segi ekologi sebetulnya sudah bisa kemudian dihipotesiskan apakah ini ada hubungan atau tidak ya. Kemudian herbal dan dietary supplement hepatotoxicity pelaporannya makin lama makin banyak ya, dan kita lihat di sini memang tidak hanya obat tradisional atau herbal, tetapi juga obat-obat yang lain modern juga bisa mengakibatkan hepatotoxicity ini. Herbal dengan dietary supplement, kalau tadi dengan produk herbal, kalau ini dengan herbal dietary supplement juga pelaporannya makin lama makin meningkat ya, dan kita bisa lihat juga hubungannya ini di US, di Amerika pelaporannya hubungannya dengan jumlah produk yang berhasil dijual. Jadi ini ada hubungan ekologi di sini namanya ecological association. Ketika kemudian toksisitas report tinggi, ini ternyata HDS herbal dietary supplement salesnya di US juga meningkat gitu. Ya ini yang kemudian menjadi hipotesis tentunya. Apakah ini disebabkan karena produk herbal ini atau tidak? Kemudian herbal dengan obat itu sering sekali mengalami interaksi. Inilah mengapa tadi saya katakan banyak sekali penggunaan herbal itu digunakan oleh pasien atau suplemen digunakan oleh pasien tanpa kemudian mendiskusikan terlebih dahulu dengan dokter ya, kemudian dokter memberikan obat ya, dan kemudian tidak si pasien, si dokter tidak mengetahui bahwa obat dengan herbal yang dipakai itu berinteraksi.
Ini berbagai macam kemudian efek yang bisa terjadi, ya. Baik itu dia bisa mengakibatkan efektivitas dari obat modernnya berkurang atau justru mengakibatkan toksisitas obat modernnya meningkat atau mengakibatkan toksisitas obat eh, tradisionalnya menjadi lebih meningkat juga. Hal-hal ini yang masih belum banyak kita ketahui. Tetapi dari yang kita ketahui, ini harusnya kita perlu catat dan kita perlu lihat ya di dalam clinical setting kita. Contoh echinacea di sini mungkin masih ingat ya bahwa ada enzim yang disebut sitokrom P450. Salah satu contohnya di sini adalah CYP3A4 ya, CYP3A4. Bagaimana efek pemberian echinacea? Anda tahu echinacea ini banyak sekali di produk-produk di Indonesia. Ya, dia diberikan dengan midazolam, contohnya di sini salah satu obat. Kemudian Anda bisa lihat kelompok yang diberikan echinacea dengan produk ini itu secara farmakokinetiknya produk midazolamnya menjadi turun, ya. AUC-nya menjadi turun, clearance-nya meningkat, ya, half life-nya kemudian turun dan sebagainya. Kalau dia diberikan intravena, tapi kalau diberikan oral, maka kemudian echinacea ini bahkan meningkatkan AUC, area under the curve, kemudian meningkatkan clearance, ya, menurunkan T setengah dan sebagainya. Jadi dari sini kita bisa lihat seberapa besar pengaruh pemberian sebuah herbal product ya di sini terhadap kemudian kinetik atau bioavailability dari obat modern yang diberikan bersama-sama tadi. Nah, adverse drug event ini menjadi masalah ya, baik itu di pelayanan kesehatan primer, sekunder, post-op ya, peri-op dan sebagainya. Ya, pada saat operasi gitu dan seterusnya ini paling banyak penggunaan obat. Dan adverse drug event itu bisa bermacam-macam. Tadi ada yang ADR, ada yang karena alergi, karena pemberiannya yang subterapeutik atau yang di atas therapeutic dose, atau salah penggunaannya, ketidakpatuhan, interaksi, akibat treatment failure, yang akibatkan treatment failure. Jadi kalau tadi ada diberikan obat modernnya kemudian mengakibatkan tidak efektif, maka ini sebenarnya merupakan adverse drug event juga, KTD juga, ya. Dan atau mengakibatkan obat itu ditarik dari peredaran ya, atau obat itu setelah dihentikan baru kemudian tumbuh efeknya, ini disebut drug withdrawal effect gitu ya. Ini juga sebuah adverse drug event. Jadi banyak sekali tipe ya dari sebuah adverse drug event. Ingat lagi KTD dari obat di sini ya, di dalamnya hanya sebagian yang kita sebut sebagai adverse drug reaction tersebut. Kalau kita berkaca dari negara maju, tentunya kita jauh ketinggalan ya, karena pelaporan serius saja di sini dari total reporting di US 20 juta per tahun, ya 10 juta itu serius dan kematian sekitar 1,7 juta akibat dari sebuah KTD dan adverse drug reaction. Ya, di sini ada yang dilaporkan oleh voluntary oleh pelayanan kesehatan dan juga voluntarily dilaporkan oleh konsumen. Nah, ini kita masih kalah ya pelaporannya ya, bahwa bagaimana US FDA di sana mencatat berapa banyak. Tetapi kita lihat di sini hampir semua itu dilaporkan oleh konsumen dan pelayanan kesehatan. Dan impact-nya cukup besar ya, adverse drug reaction menjadi menjadi penyebab keempat kematian tertinggi di US. Kemudian beberapa obat yang sering dilaporkan di sini ya Anda bisa lihat ya juga bervariasi. Dan dari segi biaya mengakibatkan biaya yang sangat besar untuk mengobati adverse drug reaction tersebut dan juga menimbulkan kematian serta perpanjangan hospitalisasi. Kembali lagi, pharmacovigilance tidak hanya kemudian melihat safety, yang artinya KTD atau adverse drug reaction, tetapi pharmacovigilance juga melihat treatment failure. Jadi jika ada sebuah
terapi diberikan gagal, maka itu merupakan ranah dari pharmacovigilance. Karena memang tidak semua obat yang kita pakai itu kemudian sekarang efektif. Apakah karena memang obatnya itu atau karena interaksinya dengan lain, seperti juga interaksi pada pada obat tradisional maupun suplemen kesehatan. Jadi harus kita ketahui bahwa resiko dari sebuah produk itu ada. Ya, tidak semua produk itu, terutama OTSK tadi, itu aman, efektif untuk semua orang, untuk semua tempat, untuk semua penyakit. Ya, kita harus selalu hati-hati karena semua, baik itu obat modern maupun OTSK, semuanya mempunyai resiko. Dan resiko ini bisa beda-beda. Ada yang terkena resiko itu, ada yang tidak terkena resiko itu. Jadi hal ini yang perlu kita amati. Tetapi yang perlu juga kita pahami adalah bahwa resiko itu akan sangat uncertain atau tidak pasti jika memang tidak punya informasi keamanan pada spesifik karakteristik pasien. Contohnya tadi pada ibu hamil, pada anak-anak, pada elderly, misalnya pada orang-orang mungkin penggunaannya pada yang punya riwayat penyakit kardiovaskuler, yang punya riwayat kidney disease, yang punya riwayat hepatic disorder dan sebagainya. Kita tidak punya informasi resiko pada kelompok-kelompok itu, maka kehati-hatian penggunaannya itu harus jauh lebih besar lagi. Nah, disinilah ketika kita kemudian mengumpulkan data-data nantinya terkait dengan adverse event maupun adverse drug reaction, maka di sini kita bisa mengetahui siapa yang sebetulnya punya resiko tersebut. Ya. Nah, pharmacovigilance adalah sebuah bangunan yang dia merupakan proses dalam kita berdeteksi, menilai, ya, kemudian mengevaluasi, memahami, serta terakhir sebetulnya untuk mencegah supaya adverse drug reaction atau kejadian yang tidak diinginkan tersebut tidak terjadi. Jadi merupakan proses yang sangat efektif sebetulnya di dalam proses pelayanan kesehatan maupun dalam proses kita di dalam bisnis model industri dan juga di dalam regulasi. Jadi dia merupakan sebuah payung terminologi yang menggambarkan proses dalam monitoring dan mengevaluasi keamanan dan efektivitas dari sebuah produk dan merupakan komponen kunci ya di dalam sistem regulasi, praktek klinik dan juga program public health. Nah, ini yang menjadi hal kalau kita melihat dari obat modern ya, obat modern dalam hal ini yang dia selalu ada hasil uji kliniknya, maka kita selalu mengatakan post-marketing surveillance, pharmacovigilance untuk obat modern penting karena ada limitasi dari uji kliniknya. Karena populasi uji klinik homogen, sampel size-nya kecil, durasinya sangat terbatas, sehingga dia tidak mampu memprediksi apa yang terjadi ketika obat itu sudah dipakai di real setting. Ironiknya lagi, tadi yang seperti dikatakan oleh Bu Direktur, justru obat-obat tradisional dan herbal ini uji kliniknya bahkan tidak ada, ya, hanya obat-obatan yang tadi tertentu saja yang kemudian punya hasil uji klinik dan uji kliniknya pun gitu ya mempunyai kriteria inklusi eksklusi yang sangat terbatas dengan jumlah subjek yang sangat kecil juga, sehingga mengapa pharmacovigilance untuk melihat safety ini menjadi sesuatu yang paling penting karena tidak punya datanya kita. Bagaimana hal itu keamanannya pada real setting, pada pasien anak, pada pasien ibu hamil, pada pasien yang lain yang kemudian tidak ada di dalam hasil-hasil penelitian tersebut. Apalagi kalau tidak ada penelitiannya pada manusia sebelumnya. Sehingga mengapa pharmacovigilance itu memang dia mengenerating safety informasi dari produk itu justru setelah obat itu di-license. Anda bisa lihat di sini, mana yang paling banyak informasi data safety-nya. Apakah setelah dia di-license, apa sebelum produk itu di-license. Ketika uji klinik, Anda bisa lihat data yang dihasilkan sangat sedikit. Tapi ketika dia produknya kemudian dipakai, penggunanya banyak, maka disinilah kita bisa mengenerate drug safety informasi tersebut.
Ya, dan ini bisa kita lakukan studinya atau mulai dari case report, case series tadi seperti pelaporan yang dilaporkan melalui proses online maupun menggunakan proses yang ada sekarang itu merupakan evidence yang paling rendah. Tetapi ini perlu dikumpulkan gitu datanya supaya kita bisa kemudian mencari sebuah direview secara sistematik, kemudian dilakukan mungkin observational study dari data tersebut dan seterusnya. Ini merupakan ranah dari farmakoepidemiologi nanti ke depannya. Nah, tujuannya apa sih sebetulnya? Sebenarnya bukan tujuannya untuk menarik produknya. Itu bukan tujuan dari pharmacovigilance, tetapi adalah untuk melihat apakah produk itu benefitnya lebih besar daripada resikonya. Nah, artinya dua ini harus diketahui, ya. Jadi khusus untuk OTSK ini sama gitu ya, karena ini merupakan standar pharmacovigilance. Kita harus tahu apa resikonya, kita harus tahu apa benefitnya, sehingga kita bisa lihat di sini apakah dia punya resiko yang lebih rendah dibanding benefitnya. Jika resikonya jauh lebih tinggi sudah dibanding benefitnya, maka bagaimana caranya kita supaya resiko itu kita turunkan? Inilah yang kemudian keluarlah dari pharmacovigilance ini, itu yang kita sebut risk management plan, yaitu mencoba mencari resiko tadi dan risiko itu siapa dan apakah kita bisa menurunkan resiko itu. Misalnya apakah dosisnya diturunkan, apakah kita warning bahwa tidak boleh digunakan bersama-sama dengan produk yang lain, apakah atau bagaimana cara menurunkan resiko itu. Sehingga nanti ketika resiko itu turun, kemudian benefitnya kemudian menjadi jauh lebih tinggi dibanding resiko. Jadi tujuannya adalah mengoptimalisasikan benefit ya resiko dari sebuah produk. Nah, problem di dalam herbal product itu adalah ini. Jadi tadi bisa saja resiko itu mungkin karena kontaminasi, resiko itu mungkin karena ada hal lain yang ada di produk itu, bisa juga. Atau karena interaksi, atau karena dia tidak patuh minum obatnya, atau karena dia menggunakan obatnya bukan untuk indikasinya, dan sebagainya. Jadi ini masalahnya di situ. Kita bisa lihat dari yang kita laporkan, itu resikonya itu di mana. Apakah karena interaksi, ataukah karena komposisi, atau karena standarisasi, atau karena dosis, pharmaceutical form, kontaminasi, atau memang kita perlu melabel ulang produk itu, menambahkan warning jika memang menjadi bagian dari produk itu resikonya. Atau mungkin kita sebutkan tidak bisa dipakai pada ibu hamil, jangan digunakan pada anak-anak, jangan digunakan pada pasien dengan ginjal gangguan fungsi ginjal dan seterusnya. Ini labeling-labeling yang bisa kita berikan. Nah, memonitor safety dari produk safe herbal itu merupakan salah satu challenging. Ya, mengapa? Karena umumnya produk herbal ya termasuk dietary suplemen herbal dan sebagainya dia merupakan mix chemical di situ. Bisa puluhan, bisa sampai ratusan konstituen yang ada di situ. Dan tidak pernah kemudian kita tahu secara kinetik, dinamik dan juga tidak ada toksikologi datanya sering ya. Sehingga profil substansinya ini juga bervariasi kadang dari satu batch ke dengan batch yang lain. Utilisasinya juga penggunaannya di masyarakat juga berbeda-beda ya dan seterusnya. Sehingga ini kemudian challenging produk herbal itu memang sangat besar. Kemudian adverse drug reaction yang terjadi pada yang hubungan dengan herbal medicine ya yang paling banyak interaksi dengan obat konvensional, obat dan alkohol. Kemudian dinamik, kinetic effect ya pada specific morbidity pada pasien-pasien gangguan ginjal, gangguan saluran cerna, gangguan liver, ya kardiovaskular dan sebagainya. Hati-hati karena ini paling banyak terjadi pada spesifik kelompok ini, pediatric, elderly, serta pregnant women. Dan post marketing sangat jarang karena kadang tidak ada ya dan evidence menunjukkan sebetulnya tadi khusus untuk obat fitofarmaka yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Direktur bahwa sample size limited, populasinya limited. Ya, inklusi eksklusinya bahkan kasus-kasus seperti pada anak, elderly, pregnant women tidak pernah kemudian diteliti di dalam uji kliniknya obat-obat fitofarmaka. Jadi ini hal-hal yang lacking di dalam data safety informasi untuk herbal sehingga mengapa pelaporan seperti pharmacovigilance ini menjadi penting.
Interaksi banyak sekali ini kita bisa lihat ya, pharmacokinetic drug-drug interaction mulai dari proses absorpsi, distribusi, metabolisme ya. Semua dia bisa terjadi interaksi di sana. Nah, yang ingin saya lihat ini merupakan cukup satu data ini, kemudian kalau tidak salah ini dari mahasiswa S3 yang sedang S3 di Belanda ya, dia melihat adanya kontaminasi ya yang berupa pyrrolizidin alkaloid pada jamu, yang jamu ini beredar di Indonesia, untuk melihat keamanannya dari produk jamu ini ketika dia dikonsumsi oleh manusia. Nah, jadi eh, kalau tadi kita kenal EGDEG gitu ya di dalam apa namanya produk-produk sirup itu, nah maka ini ada yang kita sebut pyrrolizidin alkaloid. Ini juga merupakan kontaminasi ya yang biasa terdeteksi pada jamu. Dan PA ini terdeteksi 34 dari 35 jamu yang dia apa berupa produk botanik. Jadi dia berupa dari plant. Tetapi dengan rata-rata kandungannya antara 12,3 sampai 235 mikrogram per kilogram. Tapi ada juga ternyata, karena banyak produk-produk jamu itu juga dia menggunakan tambahan substansi yang bukan dari plant, maka ternyata diketemukan juga bahkan jauh lebih tinggi kadar pyrrolizidin alkaloidnya, 5,9 sampai 3.421 mikrogram per kilogram. Dan ini merupakan mungkin kontaminasi ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kemudian hubungannya tadi dengan pyrrolizidin alkaloid ini dengan efeknya pada manusia? Maka resikonya di sini Anda lihat adalah adanya toksik, bahwa ada kontaminan yang seperti yang pernah kita temukan di produk apa namanya EGDEG ya, ini kemudian sudah pernah diteliti ya oleh mahasiswa PhD, penelitiannya dilakukan di Belanda, dan ini yang kemudian diberikan sedikit mengenai apa namanya cara assessment-nya dan juga risk management-nya. Jadi dia menunjukkan bahwa uh, terlihat ada deteksi ya pyrrolizidin alkaloid ini pada jamu di Indonesia. Kemudian ini banyak penggunanya adalah elderly dengan berat tubuh ini diestimasi sekitar 50-an kilo. Kemudian dilihat di sini estimasi intake per hari. Untuk akut exposure itu sekitar 4 hari selama 2 minggu. Untuk yang shorter, ya, walaupun sering, yaitu 2 minggu setiap tahun during lifetime, atau kronik yang diberikan during lifetime. Maka dilihat di sini yaitu estimated daily intake, dan kemudian juga melihat tadi minimum of margin of exposure-nya ya berapa banyak. Maka bisa dilihat di sini bahwa untuk akut exposure yang diberikan mungkin sangat sedikit, hanya 4 hari dalam 2 minggu ya seumur hidupnya, maka pada pemberian intake 10 mikrogram, maka itu kemudian sudah perlu ada rise concern di situ. Ya, kemudian terutama juga pada margin of exposure kurang dari 10.000, ini ada 13 sampel yang ditunjukkan di sini dari jamu yang beredar di Indonesia, dan juga ada 27 sampel yang kemudian dia digunakan chronic exposure dan MOE-nya kurang dari 10.000. Jadi walaupun margin exposure-nya masih kurang dari 10.000, tapi karena dia penggunaannya agak lama, maka perlu ada raise of concern. Sehingga kenapa? Karena pyrrolizidin alkaloid ini itu ternyata mengakibatkan hepatotoxicity, yaitu liver cancer juga karena dia karsinogenik, dia mengakibatkan terjadinya hepatic veno-occlusive disease namanya. Ya, ini perlu ada action risk management di Indonesia terkait dengan produk-produk ini. Nah, pharmacovigilance tadi Bu Direktur juga sudah mengatakan bahwa ini merupakan proses panjang yang kemudian perlu kolaborasi. Jadi reporting
kita harapkan berasal dari konsumen, industri, kemudian juga dari pelayanan kesehatan, di mana nanti kemudian kita akan kumpulkan datanya, kemudian akan dilakukan evaluasi oleh komite, ya, kemudian nanti lakukan causality, dan tentunya decision making atau action itu akan dilakukan juga bersama-sama dengan stakeholders, termasuk dalam hal ini juga industri. Sehingga menarik ya, pharmacovigilance ini sebetulnya kuncinya atau goalnya itu adalah untuk mempromot safe, keamanan dan rasional penggunaan sebuah pharmaceutical. Itu goal utamanya. Melalui proses tentunya identifikasi, pelaporan, adverse drug reaction, melakukan assessment, mengidentifikasi siapa yang mempunyai resiko, dan juga akhirnya mampu meningkatkan keamanan dari penggunaan obat, serta kita mempromosikan terkait awareness kepada pasien dan juga public health terkait dengan penggunaan obat dan bagaimana kita melakukan komunikasi yang efektif. Saya kira untuk pelaporan ISO akan dibahas pada sesi yang lain, tetapi saya kira penting untuk bisa, karena ini sudah era digital, untuk kita melaporkannya melalui proses digital. Nah, di Indonesia sendiri, saya langsung saja ke individual case report. Ya, ini saya belum mendapatkan data dari teman-teman PV-nya OTSK, tetapi dari PV-nya obat modern, ya, Deputi 1, maka kita lihat di sini bahwa masih sangat sedikit pelaporan. Ya, jadi tidak hanya PV OTSK, tapi juga PV obat modern, kita perlu masih kerja keras untuk bisa melihat atau mendapatkan pelaporan-pelaporan seperti ini. Kemudian dari profesi kesehatan sendiri itu peningkatannya cukup banyak di Indonesia, ya. Jadi mengapa kerjasama dengan pelayanan kesehatan dengan para dokter dan profesi kesehatan menjadi penting, apakah itu dokter, farmasi, perawat, dan sebagainya. Dari teman sejawat kami di ISOP Indonesia, ya, International Society of Pharmacovigilance Indonesia, pernah melakukan studi mengenai pengetahuan dan attitude pharmacovigilance di dalam teman-teman pelayanan kesehatan. Ternyata di sini banyak sekali tidak tahu apa itu definisi adverse drug reaction. Mengapa tadi saya berikan penting untuk kita bisa sama-sama pahami apa itu ADR. Kemudian tidak tahu bagaimana melaporkannya ke Badan POM. Tidak tahu sebetulnya adanya, dulu ada yellow form, ya, tidak tahu adanya yellow form, tidak tahu ada website untuk kemudian pelaporan itu dan sebagainya. Nah, ternyata ini menjadi homework atau PR yang besar, ya, bagi regulasi untuk kemudian memberikan awareness kepada seluruh pelayanan kesehatan di Indonesia. Karena kita ingin meminta pelaporan dari mereka, tetapi bagaimana kita bisa meminta kalau mereka sendiri tidak paham kapan, siapa, di mana, apa itu, dan bagaimana proses pharmacovigilance itu secara keseluruhan. Ya, ini faktor-faktor yang mengakibatkan kalau dia sudah tahu, apakah dia mau melaporkan. Nah, ini juga kadang-kadang menjadi challenging karena merasa ada confidentiality issue di sana, ada merasa bahwa sulit untuk mengatakan itu ADR atau tidak, ya, dan sebagainya. Jadi ini juga artinya kita masih pekerjaan rumahnya untuk bisa meningkatkan awareness terhadap profesi kesehatan kita. Nah, approach yang penting artinya adalah education, training, dan juga informasi yang reliable. Mengapa? Kami di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan FKKM UGM, sekarang pharmacovigilance itu masuk ke dalam kurikulum bagi S1 kedokteran, kemudian masuk untuk spesialisasi. Ya, beberapa program spesialisasi, terutama yang banyak, yaitu jantung, penyakit dalam, kemudian bedah, dan anak, itu menjadi target utama kami untuk memasukkan kurikulum pharmacovigilance. Dan alhamdulillah kita sudah banyak memberi training pada mahasiswa-mahasiswa spesialisasi untuk di FK. Tapi saya tidak tahu bagaimana di tempat lain. Kalau untuk Fakultas Farmasi juga baik itu S1 maupun S2 dan profesi sudah kita masukkan.
Kemudian untuk regulasi sebetulnya juga sudah masuk di dalam akreditasi standar untuk akreditasi standar rumah sakit di Indonesia, ya. Monitoring efek samping obat itu sudah masuk ke dalam standar. Jadi harusnya rumah sakit melakukan proses tersebut tanpa kemudian harusnya menjadi volunteer, karena ini sudah obligatori kalau ada di dalam standar akreditasi. Juga untuk farmasi, saya kira sudah ada standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Farmasi klinik di berbagai rumah sakit sudah ada, dan salah satu standar pelayanan kefarmasian yang masuk dalam Permenkes adalah memonitoring efek samping obat. Ya, sehingga prinsip pharmacovigilance di sini tentunya adalah satu, memanage risiko, kemudian pelaporan, mendeteksi adanya signal safety, memanage data, dan juga dalam proses kita mematuhi compliance terhadap regulasi. Prinsip pharmacovigilance yang lain adalah melakukan assessment benefit risk secara kontinu, melakukan komunikasi dan sharing dalam informasi, melakukan studi post-marketing, surveillance jika kemudian industri atau Badan POM mempunyai budget. Kemudian yang penting lagi adalah kolaborasi secara global dan bagaimana memanage sistem quality di dalam pharmacovigilance dan juga di dalam produk dan termasuk distribusi serta penyimpanannya. Nah, pharmacovigilance perlu peran aktif baik dari regulatori, profesi kesehatan, industri, media, dan juga pada pasien. Alhamdulillah, inilah slide saya terakhir. Jadi take home message dari saya, pharmacovigilance ditujukan untuk memproteksi patient safety melalui proses monitoring adverse drug reaction, melakukan penilaian serta memitigasi resiko dari sebuah produk dan atau masalah lain terkait dengan produk. Kalau dalam hal ini sangat penting karena OTSK ini merupakan produk yang banyak datanya belum ada lacking information terkait safety, maka penting sekali pharmacovigilance justru menjadi sangat prioritas pada obat herbal, tradisional, kuasi, serta suplemen kesehatan. Health profesional ya menjadi play role di sini untuk memproteksi patient safety, dan sehingga perlu kita meningkatkan awareness dan knowledge ya, mulai dari edukasi, kemudian regulasi, serta melakukan guideline dalam praktis serta pemberian insentif. Jika teman-teman ingin bergabung, ya ini ada ISOP Indonesia, ya International Society of Pharmacovigilance, ya di Indonesia. Ini kami bentuk ya pada tahun 2017, tidak terbatas sebetulnya hanya untuk obat modern, tetapi juga untuk OTSK. Dan tahun kemarin kami ditunjuk oleh Global untuk menjadi tempat konferensi internasional yang pertama di negara berkembang. Itu kita lakukan di Bali. Alhamdulillah pesertanya banyak sekali yang datang, hampir mencapai 500. Cuman sayangnya orang Indonesianya malah sedikit sekali yang hadir ya. Justru dari negara-negara lain hadir ke Bali untuk menghadiri konferensi ini, tetapi teman-teman Indonesia sendiri, baik itu dari profesi kesehatan maupun dari pekerja-pekerja pharmacovigilance, itu justru tidak berniat, padahal jauh-jauh kami mendatangkan ahli-ahli dari seluruh dunia, tetapi untuk Indonesia bisa menjadi tempat belajar, tetapi justru orang lain dari negara lain, dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, ya negara Asia Tenggara, Australia, kemudian New Zealand, ya India, Cina yang pesertanya terbanyak. Ya, sayang sebetulnya untuk tidak di waktu itu tidak di didatangi ya konferensi ini, karena herbal itu menjadi salah satu subtopik yang paling ramai diskusinya pada saat itu. Saya kira dari saya demikian. Terima kasih.